Kita sampai sayang. Siska menghentikan mobilnya di depan rumah tua itu. Mesinnya masih mendengung pelan sebelum akhirnya mati dengan getaran halus. Tangannya menggenggam erat guci kecil berwarna putih mutiara yang dihiasi ukiran bunga melati. Tempat terakhir, Abu Aruna, bayinya yang tidak pernah sempat menangis. Angin sore berhembus melalui jendela mobil yang terbuka, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, bau besi berkarat dan kayu lapuk. Di depan mereka, rumah 2 lantai bergaya kolonial itu berdiri angkuh meskipun catnya sudah mengelupas di berbagai bagian, memperlihatkan kayu tua yang keropos di bawahnya. "Kamu yakin mau tinggal di sini?" tanya Mak Ijah, agen properti yang mengantarnya. Suaranya bergetar ketidaknyamanan. "Rumah ini sudah kosong hampir 10 tahun. Pemilik terakhir, saya tahu sejarahnya," potong Siska dengan suara datar. Matanya tidak lepas dari jendela kamar di lantai 2, di mana tirai putih yang compang-camping bergoyang pelan seolah ada yang mengintip dari baliknya. "Dan itu tidak masalah?" Mak Ijah menghela nafas, lalu mengeluarkan kunci berkarat dari tasnya. "Kalau begitu, mari kita lihat dalamnya." Lantai kayu berderit di bawah setiap langkah mereka. Siska berjalan pelan, matanya menyapu setiap sudut ruang tamu yang dipenuhi perabotan tua berselimut kain putih. Debu beterbangan saat Mak Ijah membuka penutup sebuah sofa. "Listrik dan air masih hidup, tapi saya sarankan untuk ini sempurna," bisik Siska. Tangannya mengusap lembut guci di pelukannya. "Aruna akan suka di sini." Mak Ijah mengerutkan kening. "Aruna?" Siska tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada sebuah noda gelap di lantai kayu dekat tangga. Bentuknya seperti genangan yang sudah meresap ke dalam serat kayu selama bertahun-tahun. "Apa itu?" tanyanya. Jarinya menunjuk. Mak Ijah tiba-tiba pucat. "Oh, itu pembersih lantai mungkin. Sudah lama sekali." Tiba-tiba terdengar suara yang datang dari lantai atas, jelas seperti gerakan kursi kayu yang diseret. Mak Ijah langsung menggenggam lengan Siska. "Tikus, pasti tikus besar. Rumah tua begini, biasanya saya tidak takut tikus," ucap Siska sambil melepaskan genggamannya. Siska menatap sekeliling rumah tua itu dengan perasaan hampa. Dinding catnya mengelupas, pagar besinya berkarat, dan taman depan dipenuhi rumput liar. Tapi baginya, ini satu-satunya tempat yang bisa menampung kesedihannya. "Ini akan jadi awal baru sayang," bisiknya sambil mengepal erat guci abu bayi kecilnya Aruna. Dan akhirnya, rumah dibeli oleh Siska. Malam pertamanya di rumah itu dimulai dengan keheningan yang terlalu pekat. Siska sudah menata kamar utamanya, tempat tidur besar dengan sprei baru, meja rias antik yang masih kokoh, dan sebuah boks bayi kosong di sudut ruangan. Dia menaruh guci abu Aruna di atas meja samping tempat tidur tepat di sebelah foto USG bayinya yang sudah dibingkai. "Selamat tidur sayang," bisiknya sambil mematikan lampu. Tapi saat tengah malam, Siska terbangun oleh sesuatu. Dingin, sangat dingin, seperti ada angin yang mengalir dari suatu tempat, padahal semua jendela tertutup rapat. Dan kemudian terdengar suara tangisan bayi. Jantung Siska berdetak kencang. Suara itu datang dari kamar kosong di ujung lorong kamar yang seharusnya menjadi kamar Aruna. Dengan nafas tersengal, Siska bangkit dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai kayu yang terasa aneh, lembab, seperti baru dibersihkan. Tidak mungkin. Dia berjalan pelan menuju sumber suara.
Setiap langkahnya diikuti oleh suara lain seperti ada yang merangkak di langit-langit. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kamar bayi, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Dengan gemetar, Siska membuka pintu. Kamar itu kosong, tapi di lantai, tepat di bawah jendela, ada genangan susu yang masih segar dan jejak kecil, seperti tangan bayi yang basah mengarah ke lemari. Siska menatap lemari itu, darahnya membeku saat melihat pintu lemari perlahan terbuka sendiri. Dan dari dalam kegelapan, sesuatu berbisik. "Mama." Tidak mungkin, tidak mungkin. Siska berdiri kaku di depan lemari yang terbuka. Tangannya menutup mulut untuk menahan jeritan. Di dalam lemari, jejak-jejak kecil basah membentuk pola seperti jari-jari bayi yang merangkak. Bau susu basi dan sesuatu yang lebih busuk, seperti daging yang mulai membusuk memenuhi kamar itu. Dia mundur perlahan, punggungnya membentur dinding. "Aku hanya bermimpi," desisnya mencoba meyakinkan sendiri. "Aku terlalu lelah, terlalu banyak berpikir tentang Aruna." Tok 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 tok. Suara ketukan pelan datang dari dalam lemari. Siska tidak tahan lagi. Dia berlari keluar kamar, membanting pintu di belakangnya dan meringkuk di tempat tidur dengan selimut menutupi kepalanya. Sepanjang sisa malam itu, tangisan bayi itu tidak kembali. Pagi harinya, sinar matahari menerobos jendela berdebu, membuat Siska tersadar bahwa dia tertidur di lantai kamar tidur. Badannya pegal, pikirannya berkabut. Dia hampir yakin semuanya hanya mimpi buruk, sampai matanya menangkap jejak-jejak kecil basah di lantai kayu mengarah dari pintu kamar bayi ke tempat tidurnya. Ya Tuhan, dengan gemetar, Siska mengambil handuk dan membersihkan jejak itu. Tapi saat dia mengusap lantai, sesuatu yang aneh terjadi. Airnya berubah warna menjadi merah muda pucat seperti susu yang tercampur darah. Teleponnya berdering tiba-tiba membuatnya terkejut. "Halo, Siska, ini Mak Ija. Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja semalam." Suara Mak Ija terdengar aneh, gugup. "Kenapa? Ada apa? Kamu tidak mendengar apa-apa? Suara tangisan?" Siska membeku. "Apa maksudmu, Mak Ija?" "Rumah itu, pemilik terakhir Ibu Hani. Dia..." Sambungan terputus tiba-tiba. Siska berdiri di bawah pintu loteng kecil di lorong lantai 2. Tangannya memegang senter. Sejak percakapan telepon tadi, keingintahuannya mengalahkan ketakutan. Dengan menarik tali, tangga loteng turun dengan suara berderit. Bau apek dan jamur langsung menyergap hidungnya. Satu persatu, Siska menaiki tangga yang reot. Loteng itu penuh dengan barang-barang lama. Koper kulit usang, tumpukan koran dari tahun 80-an, dan sebuah boks bayi tua yang ditutupi kain putih. Tapi yang menarik perhatian Siska adalah sebuah kotak musik kecil di sudut tertutup debu. Saat diambil, kotak itu ternyata berkarat di bagian bawahnya seperti pernah terendam sesuatu. Dengan hati berdebar, Siska membukanya. Lagu Twinkle Twinkle Little Star terdengar sumbang melengking tidak wajar seperti diputar pada kecepatan yang salah. Dan di dalam kotak itu, sepotong rambut bayi yang diikat pita merah. Siska hampir menjatuhkan kotak itu saat melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di bagian dalam tutup kotak ada tulisan dengan tinta coklat tua. "Untuk bayi yang tidak pernah menangis, Mama akan membuat kamu hidup lagi." Di bawah kotak musik, Siska menemukan buku catatan kulit yang lapuk. Halaman demi halaman dipenuhi tulisan tangan yang semakin tidak karuan, seperti ditulis oleh seseorang yang perlahan kehilangan akal sehat. "Hari ke-7 setelah bayiku pergi,
Aku masih mendengar tangisannya di malam hari. Dokter bilang itu halusinasi, tapi aku tahu itu nyata. Hari ke-23, aku menemukan caranya. Ritual dari buku tua itu. Darah di lantai kamar mandi sudah aku bersihkan. Aku hanya butuh satu hal lagi. Halaman terakhir yang sobek sebagian hanya berisi satu kalimat. Dia bukan bayiku, tapi aku tidak bisa berhenti. Siska menjatuhkan buku itu, nafasnya tersengal. Di sudut loteng, sesuatu bergerak. Malam kedua, Siska duduk di lantai kamar tidur dikelilingi lilin. Kotak musik terbuka di depannya. Rambut bayi itu sekarang di tangannya. Aruna, kalau benar kamu di sini, beri mama tanda, bisiknya. Lampu kamar berkedip. Dari bawah tempat tidur sesuatu merangkak keluar perlahan. Tangan mungil yang pucat dengan kuku-kuku hitam panjang. Mama? Suara itu bukan dari bawah tempat tidur, tapi dari belakang Siska tepat di telinganya. Mama? Nafas Siska membeku di tenggorokan. Suara itu terlalu dekat seperti bibir yang menyentuh daun telinganya. Bau busuk menyengat. Campuran antara susu basi dan daging membusuk memenuhi rongga hidungnya. Dia tidak berani menoleh. Di depan, tangan mungil itu terus merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Diikuti oleh kepala bayi dengan kulit kebiruan dan mata hitam pekat tanpa putih. Aruna, suara Siska pecah. Tangannya menutup mulut. Tapi itu bukan Aruna. Bayi itu tersenyum terlalu lebar menunjukkan barisan gigi tajam seperti ikan predator. Bukan anakku. Kamu bukan anakku. Siska menjerit. Menyepak kotak musik hingga terbang ke dinding. Segalanya berhenti. Tangan itu menghilang. Suara itu lenyap. Hanya tinggal jejak basah di lantai dan bau amis yang menggantung di udara. Matahari pagi menyinari wajah Siska yang pucat. Dia terbaring di lantai kamar dikelilingi lilin yang sudah padam. Dan coretan-coretan merah di lantai seperti simbol aneh yang digambar dengan kuku sendiri tanpa disadari. Dia bangkit perlahan. Kepala berdenyut sakit. Di cermin, pantulannya membuatnya terkejut. Lingkaran hitam dalam di bawah mata, rambut kusut dan bibir pecah-pecah seperti belum tidur sehari-hari. Aku mulai gila, bisiknya. Tapi kemudian matanya menangkap sesuatu di pergelangan tangannya. Bekas luka kecil seperti gigitan bayi. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Siska mengintip dari jendela. Seorang wanita parubaya dengan kerudung abu-abu berdiri di teras memegang kardus. Ibu Siska, saya tetangga belakang, Yati, ujar wanita itu saat Siska membuka pintu. Matanya menyapu cepat kondisi Siska yang compang-camping. Saya bawa makanan, baru pindah, pasti belum sempat masak. Terima kasih Bu. Siska memaksakan senyum menerima kardus yang ternyata berisi nasi kotak dan susu kotak. Susu? Tanyanya tanpa sadar. Mbak Yati menggaruk-garuk lengan kanannya yang penuh bekas luka garukan. Anak itu dulu suka susu. Sebelum dia pergi, Siska menatapnya tajam. Pergi? Mbak Yati menghindari kontak mata. Kecelakaan, tapi mungkin ibu tidak mau mendengar cerita sedih sekarang. Tidak, ceritakan. Siska menariknya masuk tanpa sadar. Di meja makan, Mbak Yati bercerita dengan suara bergetar. Dulu, tahun 90-an, rumah ini ditempati Ibu Hani dan bayinya. Suaminya meninggal saat istrinya hamil. Lalu bayinya sakit, tidak bisa berhenti menangis. Jari-jari Mbak Yati mencengkeram gelas teh terlalu kuat. Suatu malam, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Besoknya, mereka temukan bayi itu sudah dingin di boksnya. Dokter bilang,
Serangan jantung. Siska menggigit bibir sampai berdarah. Lalu Ibu Hani, dia tidak terima, mulai bicara sendiri, bilang bayinya masih hidup. Suatu hari dia datang ke warung saya minta susu, bilang bayinya lapar. Mbak Yati menggosok lengannya lagi. Tapi yang mengerikan, dari jendela dapur bayangan kecil lewat. Mbak Yati tidak melihatnya dan terus bercerita. Dia beli susu tiap hari, tapi botol-botolnya selalu penuh ditemukan di selokan. Susunya tidak berkurang sama sekali. Apa yang terjadi pada Ibu Hani? Desis Siska. Mbak Yati menunduk. Dia gantung diri di kamar mandi, tapi mayatnya masih memeluk boneka kain yang dibungkus seperti bayi. Tiba-tiba, tik, tik, tik. Suara itu datang dari lantai atas, seperti kuku kecil mengetuk kayu. Mbak Yati langsung berdiri, wajahnya pucat. Saya harus pergi. Setelah Mbak Yati pergi, Siska naik ke loteng lagi. Ada yang mengganggu pikirannya. Dengan senter dia menyisir setiap sudut, sampai dia menemukan sebuah papan lantai yang longgar. Saat dibuka, bau anyir darah langsung memenuhi hidungnya. Di dalam lubang itu, botol-botol susu antik berjejer rapi, masih berisi cairan putih yang sudah mengental. Gunting berkarat dengan noda coklat tua, dan boneka kain yang mirip dengan yang disebut Mbak Yati. Tapi boneka itu memiliki rambut asli. Dan yang paling mengerikan, sebuah kantong plastik hitam berisi tulang belulang kecil. Siska jatuh terduduk, tangannya menutup mulut. Ya Tuhan, dia mencoba mengawetkan bayinya. Tiba-tiba senter padam. Dalam gelap sesuatu menyentuh punggungnya. Mama, aku tahu. Nafas Siska membeku. Suara itu terlalu nyata, terlalu dekat, bergema di ruang loteng yang gelap. Sesuatu yang kecil dan dingin merayap di punggungnya seperti jari-jari mungil yang menggenggam. Dia berbalik dengan cepat. Senter di tangannya tiba-tiba menyala kembali. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan panjangnya sendiri yang menari-nari di dinding loteng. Tapi di lantai, jejak-jejak basah kecil mengarah ke kotak musik yang tergeletak di sudut. Siska menuruni tangga loteng dengan panik. Jantung berdebar kencang. Di dapur dia menuangkan air mineral ke tenggorokannya yang kering, tapi air itu terasa seperti lumpur di lidahnya. Aku butuh jawaban, gumamnya. Dia mengambil telepon dan menghubungi Mbak Yati. Ibu tahu lebih banyak tentang Ibu Hani kan? Suara Siska bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi pada bayinya? Diam panjang di seberang sana. Boleh kita bicara langsung? Akhirnya Mbak Yati menjawab. Suaranya berbisik. Tapi bukan di rumah ibu, di warung saya saja. 1 jam lagi. Warung Mbak Yati ternyata hanya berjarak 200 meter dari rumah, tersembunyi di balik pohon beringin tua. Saat Siska masuk, semua pelanggan menoleh padanya dengan tatapan aneh, seperti mereka tahu siapa dia. Mbak Yati langsung membawanya ke ruang belakang. Di sana, di atas meja kayu, tergeletak album foto tua. Saya tidak cerita semuanya tadi, Mbak Yati membuka album itu. Karena saya takut ibu tidak percaya, atau lebih buruk, ibu akan mengulangi kesalahan Hani. Foto pertama yang ditunjukkannya membuat darah Siska membeku. Sebuah foto keluarga. Ibu Hani muda dengan bayi di pangkuannya. Tapi yang mengerikan, itu bukan anak kandungnya, Mbak Yati berbisik. Dia mengambil bayi orang lain, bayi yang sebenarnya sudah meninggal. Menurut Mbak Yati, Ibu Hani terobsesi memiliki anak setelah keguguran berkali-kali.
Dia dapat ajaran sesat dari dukun desa. Mbak Yati membalik halaman album, menunjukkan foto-foto upacara aneh dengan lilin dan sesajen. Katanya, kalau dia merawat bayi pengganti dengan baik, roh anaknya sendiri akan masuk ke tubuh itu. Tapi, sesuatu salah. Bayi itu tidak pernah menangis, tidak pernah tidur, hanya menatap. Mbak Yati menggigil. Lalu suatu pagi mereka temukan Hani di kamar mandi dan bayinya. Halaman terakhir album terbuka. Foto koran lama dengan headline, "Bayi hilang, tubuh ditemukan di kali." "Tidak," Siska menggeleng. "Aruna tidak seperti itu. Aku tidak." "Ibu Siska," Mbak Yati memotong, matanya basah. "Aruna sudah meninggal, tapi yang di rumah ibu sekarang itu bukan dia." Malam itu, Siska duduk di lantai kamar bayi kosong. Kotak musik berkarat terbuka di depannya. Lagu Twinkle Twinkle Little Star berbunyi pelan, sumbang. "Kalau kamu benar Aruna," bisiknya, "beri mama tanda." Lampu berkedip lagi. Dari dalam lemari sesuatu merangkak keluar perlahan. Ini berbeda dari sebelumnya. Bayi kecil itu memakai gaun putih yang sama dengan yang dikenakan Aruna saat pemakaman. Kulitnya tidak membiru lagi, tapi terlalu pucat seperti lilin. "Mama, Suaranya seperti gema dari dalam sumur. aku mau ikut Mama." Siska ingin memeluknya, tapi sesuatu tidak beres. Bayi itu tersenyum terlalu lebar persis seperti di foto Ibu Hani. Dari sudut kamar, bayangan tinggi mulai terbentuk. Perempuan dengan gaun panjang, rambut menutupi wajah. "Akhirnya kamu mengerti." Suaranya seperti derit kayu tua. Dia bisa jadi kita. Kamu dan aku sama. Siska mundur hingga ke dinding. "Aku tidak seperti kamu, Aruna. Aruna sudah mati." Teriak bayangan itu tiba-tiba membuat seluruh rumah bergetar. "Tapi api ini bisa hidup lagi. Lihat." Bayi itu merangkak mendekat, tapi dengan gerakan yang tidak wajar seperti boneka kayu yang dipaksa bergerak. "Mama, aku, Mama." Siska menutup mata, air mata mengalir deras. Ini bukan Aruna, ini sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, yang sudah menunggu puluhan tahun untuk ibu pengganti. "Mama, pegang aku, Ma." Bayi itu merangkak semakin dekat. Jari-jari mungilnya meninggalkan jejak basah berwarna merah muda di lantai kayu. Bau anyir susu bayi bercampur darah memenuhi kamar. Siska menekan punggungnya ke dinding. Jantung berdetak kencang hingga hampir meledak. Bayangan Ibu Hani kini sepenuhnya terbentuk di sudut kamar. Seorang wanita kurus dengan gaun kafan putih kotor, rambut panjang yang sebagian rontok, dan kulit wajah seperti lilin yang meleleh. "Kamu pikir kamu berbeda dariku?" Suara Ibu Hani pecah, seperti kertas yang disobek. "Kau juga tidak bisa melepasnya. Lihat." Dengan gerakan cepat seperti ular, bayangan itu mengarahkan tangan ke arah meja rias Siska. Cermin di atasnya tiba-tiba memantulkan sesuatu yang membuat Siska tercekat. Pantulannya sendiri, yang berdiri di sana, memeluk erat mayat bayi kecil, wajahnya dipenuhi kegilaan, persis seperti Ibu Hani. "Tidak!" Siska menutup mata, menolak gambaran itu. Siska, buka pintu." Suara itu datang dari luar rumah. Suara Rendra, suaminya. Siska terbelenggu antara realita dan kegilaan.
Di depan matanya, bayi palsu itu sudah sampai di pangkuannya. Tangan kecilnya yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Kenapa tidak pegang aku? Suaranya berubah tiba-tiba, menjadi lebih dalam, lebih tua. Tangan mungil itu mencengkram dengan kekuatan yang tidak wajar. Kuku-kukunya menusuk kulit Siska hingga berdarah. Raungnya. Dan untuk sesaat, wajahnya berubah menjadi wajah Ibu Hani kecil. Pintu depan rumah terbanting. Langkah kaki berat terdengar di tangga. Siska, di mana kamu? Rendra muncul di depan pintu kamar. Wajahnya pucat melihat istrinya yang berlumuran keringat dingin. Tangan kanannya memegang gunting berkarat dari loteng tanpa disadari. Jangan dekat-dekat, Siska menjerit. Dia di sini. Aruna. Rendra berlutut di depannya. Tangannya yang hangat memegang bahu Siska. Tidak ada apa-apa di sini sayang. Lihat baik-baik. Siska memandang sekeliling. Tidak ada bayi, tidak ada Ibu Hani. Hanya jejak-jejak basah yang mengering dengan cepat di lantai. Aku hampir. Siska melihat gunting di tangannya gemetar. Aku tahu ini akan terjadi. Rendra membawa Siska ke ruang tamu, tangannya erat memeluk pundak istrinya. Makanya aku datang. Mbak Yati menghubungiku. Dia mengeluarkan sebuah kertas tua dari saku. Surat wasiat Ibu Hani yang ditemukan di balik tembok rumah saat renovasi tahun lalu. Dia menulis tentang ritual, tentang bagaimana rohnya akan mencari ibu pengganti setiap 20 tahun. Rendra menatap Siska dalam-dalam. Dan dia memilihmu Siska, karena kesedihanmu adalah makanan terbaik untuknya. Siska menggigil. Ingatannya kembali ke malam-malam ketika dia duduk di kamar bayi sambil menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Aruna yang tidak pernah ada. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya. Malam itu mereka kembali ke loteng. Di bawah papan lantai yang longgar, Rendra menemukan sesuatu yang mengerikan. Botol-botol berisi cairan merah kecoklatan. Gulungan rambut bayi dari berbagai era. Sebuah boneka kain dengan wajah dijahit kasar yang mirip dengan feature Rizka. Kita harus membakar semuanya, kata Rendra tegas. Tapi ada satu syarat. Dia mengeluarkan guci abu Aruna dari tasnya. Kamu harus melepas Aruna sepenuhnya. Di tengah taman belakang, Siska berlutut di depan api unggun kecil. Guci abu Aruna di tangannya. Aku tidak bisa, isaknya. Rendra memeluknya dari belakang. Dia bukan Aruna yang kamu kenang. Aruna yang sebenarnya sudah tenang. Yang ada di dalam rumah itu hanya bayangan jahat yang memanfaatkan cintamu. Dari jendela lantai 2, sepasang mata hitam mengawasi mereka. Siska menarik nafas dalam lalu membuka guci itu. Selamat tinggal sayang, bisiknya sambil menaburkan abu ke api. Jeritan mengerikan menggema dari dalam rumah. Suara ibu dan anak yang menyatu dalam kemarahan. Kamu akan menyesal. Aku akan kembali. Tapi saat abu terakhir menghilang dalam api, segala sesuatu menjadi sunyi. 2 tahun kemudian, rumah tua itu masih berdiri tapi sekarang dicat ulang dengan warna cerah. Di taman depan, sebuah pohon melati tumbuh subur ditanam di tempat abu Aruna ditebar. Siska dan Rendra duduk di teras menikmati pagi. Kamu baik-baik saja? Tanya Rendra sambil memegang tangan istrinya. Siska tersenyum. Tangannya secara refleks menyentuh perutnya yang mulai membesar. Kehamilan 4 bulan. Iya, tapi terkadang matanya melirik ke jendela lantai 2.
Aku masih merasa ada yang mengawasi dari sana. Angin berembus pelan, membuat ranting melati bergoyang seperti sentuhan kecil yang tidak terlihat.